Di tengah bentangan luas Asia Tengah, terdapat sebuah negeri yang seolah berdiri lebih dekat ke langit daripada ke tanah. Sebuah negara yang hampir seluruh wajahnya dibentuk oleh pegunungan, angin dingin, dan padang rumput tanpa batas. Inilah Kirgistan. Negeri sunyi yang menyimpan cerita panjang tentang manusia, alam, dan ketahanan hidup. Lebih dari 90% wilayah Kirgistan terdiri dari pegunungan. Jajaran pegunungan Tian Shan membentang seperti tulang punggung raksasa, memisahkan lembah-lembah hijau dan menciptakan dunia yang keras sekaligus indah. Disinilah alam bukan sekadar latar belakang kehidupan, tetapi penentu utama cara manusia bertahan selama ribuan tahun. Sejak dahulu, tanah ini tidak mudah ditaklukkan. Musim dingin yang panjang, jalur yang sulit, dan ketinggian ekstrem memaksa manusia beradaptasi. Dari tantangan inilah lahir satu pola hidup yang kini semakin langka di dunia modern, kehidupan nomaden. Bagi masyarakat Kirgis, bergerak bukan berarti mengembara tanpa arah. Mereka mengikuti irama alam. Saat musim dingin tiba, mereka turun ke lembah. Namun, ketika musim panas datang dan salju mencair, perjalanan pun dimulai. Bersama ternak mereka, kuda, domba, dan sapi, keluarga-keluarga nomaden naik ke padang rumput dataran tinggi yang disebut Jailu. Di tempat inilah mereka mendirikan yurt, tenda tradisional berbentuk bundar yang menjadi simbol identitas bangsa Kirgis. Yurt bukan sekadar tempat tinggal sementara. Ia adalah rumah yang menyimpan kehangatan keluarga, cerita leluhur, dan filosofi hidup sederhana. Setiap bagian yurt memiliki makna, dari rangka kayu, lapisan felt dari wall, hingga lingkaran atap yang melambangkan matahari dan kehidupan. Meski terlihat sederhana, kehidupan di padang rumput jauh dari kata mudah. Hari dimulai sejak fajar. Ternak harus digembalakan, susu diperah, dan persediaan makanan dijaga dengan cermat. Namun, di tengah kesederhanaan itu, ada kedamaian yang sulit ditemukan di kota-kota besar. Langit terbuka luas, udara bersih, dan waktu yang berjalan lebih lambat. Kuda memiliki peran istimewa dalam kehidupan Kirgis, bukan hanya sebagai alat transportasi, tetapi sebagai bagian dari identitas budaya. Sejak kecil, anak-anak belajar menunggang kuda. Dalam sejarah, kuda adalah sahabat setia di medan perang, jalur perdagangan, dan perjalanan panjang melintasi pegunungan. Tradisi ini masih hidup hingga hari ini, terlihat dalam berbagai permainan tradisional seperti kokboru, olahraga berkuda yang keras dan penuh adrenalin, mencerminkan kekuatan, keberanian, dan kerjasama. Namun Kirgistan bukan hanya tentang masa lalu. Negara ini juga menyimpan jejak sejarah besar yang menghubungkannya dengan dunia luar. Berabad-abad lalu, wilayah ini merupakan bagian penting dari jalur sutra, jalur perdagangan kuno yang menghubungkan timur dan barat. Pedagang, penjelajah, dan budaya dari berbagai penjuru dunia pernah singgah di lembah-lembah Kirgistan.
di sekitar Danau Isyk-Kul, salah satu danau alpin terbesar di dunia, para arkeolog menemukan sisa-sisa pemukiman kuno yang kini tenggelam. Temuan ini menjadi bukti bahwa wilayah yang kini terasa sunyi dulunya adalah persimpangan peradaban yang ramai. Isyk-Kul sendiri adalah keajaiban alam. Meski berada di ketinggian lebih dari 1.600 meter, danau ini tidak pernah membeku. Airnya memantulkan langit dan pegunungan di sekitarnya, menciptakan pemandangan yang hampir tak terasa nyata. Bagi masyarakat lokal, danau ini bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga bagian dari legenda dan kepercayaan turun-temurun. Seiring berjalannya waktu, perubahan pun tak terelakkan. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Kirgistan memasuki era baru sebagai negara merdeka. Kota-kota seperti Bishkek, ibu kota negara, mulai berkembang dengan wajah modern, jalan lebar, gedung pemerintahan, sekolah, dan pusat ekonomi. Namun bahkan di tengah kota, bayangan pegunungan selalu hadir di kejauhan, seolah mengingatkan bahwa alam tetap menjadi identitas sejati negeri ini. Modernitas datang perlahan, berdampingan dengan tradisi lama, tidak sepenuhnya menggantikannya. Di desa-desa terpencil, waktu terasa berjalan berbeda. Banyak wilayah yang masih sulit dijangkau dengan akses terbatas dan populasi yang jarang. Disinilah tradisi bertahan paling kuat. Bahasa, musik rakyat, kerajinan tangan, dan cerita-cerita lama terus diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu warisan budaya penting adalah seni membuat karpet felt tradisional seperti sirdak dan alakis. Pola-pola geometrisnya bukan sekadar hiasan, melainkan simbol alam, perlindungan, dan keseimbangan hidup. Setiap jahitan menyimpan cerita tentang keluarga, lingkungan, dan kepercayaan. Hari ini, Kirgistan berdiri di persimpangan. Di satu sisi, dunia modern menawarkan kemajuan, teknologi, dan peluang baru. Di sisi lain, tradisi nomaden dan hubungan erat dengan alam menjadi identitas yang ingin tetap dijaga. Negeri ini tidak berusaha menjadi yang paling ramai, paling maju, atau paling terkenal. Kirgistan menawarkan sesuatu yang semakin langka di dunia modern, keheningan, ruang, dan keseimbangan antara manusia dan alam. Di antara puncak bersalju, padang rumput luas, dan danau biru yang tenang, Kirgistan mengajarkan bahwa kemajuan tidak selalu berarti meninggalkan masa lalu. Terkadang, justru dengan menjaganya, sebuah bangsa menemukan jati dirinya. Dan di negeri yang terasa lebih dekat ke langit ini, kisah tentang manusia dan alam masih terus berlanjut, perlahan, sunyi, dan penuh makna.